Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan dengan muatan PKN. Materi kita adalah hak dan kewajiban. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mampu mengidentifikasikan kewajiban terhadap rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, pelajaran minggu lalu telah kita bahas materi tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang materi kita menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Ayo ingat kembali mengenai hak dan kewajiban. Siapa yang bisa? Hak, kamu? Iya, hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, masih ingat? Pernahkah anak-anak coba kalian perhatikan gambar di samping ini? Ya. Gambar apa itu yang dipegang itu? Radio. Pernahkah kalian mendengarkan radio? Nah, biasanya apa yang kamu dengarkan melalui radio? Iya, ini namanya Lani, ya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Nah, ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, menurut kalian, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah apa belum? Iya, belum. Meski berhak mendengar lagu dari radio, hendaknya ia tidak memikirkan tetapi ia tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya yang mendapatkan pendidikan yang sedang belajar. Nah, adiknya juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hal ini, hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Kenapa? Karena di sisi lain dia menggunakan radio, tapi kalau dengan suara yang keras pasti mengganggu adiknya yang sedang belajar. Berarti dia belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Anak kecil masih SD naik sepeda motor boncengan 3. Nah, kemudian yang bawah apa itu? Anak yang sedang mengerjakan ulangan tapi dengan cara mencontek. Oke, gambar yang pertama sekarang. Apakah anak-anak dengan gambar di samping sudah menggunakan hak dengan cara bertanggung jawab?
Belum. Kenapa? Karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Sepeda motor. Oke. Apakah mereka melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab? Belum. Kenapa? Karena mereka tidak menaati undang-undang, ya. Seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3, ya, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Berarti mereka belum melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, juga belum menggunakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Oke, sekarang gambar yang kedua. Apakah anak pada gambar ini sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Sudah apa belum? Belum. Kenapa? Karena ia mewujudkan hak mendapat nilai yang tinggi dengan cara yang salah. Apa caranya dia? Dia hanya mencontek, ya, mencontek dari buku. Iya, nanti nilainya tinggi, tapi belum melaksanakan haknya, kewajibannya untuk belajar. Oke, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Itu ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, mengapa harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ayo, kenapa? Karena pada hak yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Jadi tidak hanya Tidak hanya mementingkan haknya sendiri, mengabaikan hak orang lain. Sehingga hak dan kewajiban yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka keduanya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oke, apa yang akan terjadi jika tidak melaksanakannya? Ia akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kita lanjutkan. Nah, alasan kenapa harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa alasannya? Yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Ini kalau kita menggunakan kamar mandi, ya, itu hak kita. Tapi kita juga harus melakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Membersihkannya, sehingga kita memakai itu dengan nyaman. Yang kedua, contohnya yang kedua, bila kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan nilai yang bagus. Kita juga dapat meraih cita-cita yang kita inginkan, ya. Ini keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau ingin nilai bagus, maka harus belajar, tidak dengan cara yang salah. Ya, seperti anak tadi, caranya mencontek, salah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih tetap melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Setiap orang harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar hak diri sendiri dan orang lain tidak diragukan. Ini contoh lain dari melaksanakan melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, ini contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain
jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Apa saja? Yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak keselamatan di jalan akan terganggu. Nah, kewajiban yang harus dilakukan yaitu berkendara dengan kecepatan yang sesuai, jadi tidak mengganggu pejalan yang lain, pengendara yang lain. Kemudian yang kedua, ini memakai perhiasan mewah di jalan ini dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa. Ini contoh lain. Hak keamanan di jalan bisa terganggu. Kenapa? Karena itu tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan ini adalah kewajiban yang perlu dilakukan. Kalau memakai perhiasan ini jangan yang mencolok, yang mengundang atau mancing tindak kejahatan dari penjamret, pencopet, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Nah, kamu juga memiliki hak dan kewajiban di tempat umum. Misalnya, tempat wisata. Ya. Berikut ini pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. 1. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Namun, kita harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Kenapa? Agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Ya. Melaksanakan melaksanakan kewajiban baru kita mendapatkan hak masuk. Melaksanakan kewajibannya yang mana? Membayar tiket masuk. Kalau ke tempat wisata, hak kita apa? Hak kita dapat masuk ke tempat wisata dan menikmati pemandangannya di situ. Oke, yang kedua, contohnya kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun, kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Misalnya kalau ke pantai, anak-anak, kalian kalau makan jangan buang sampah sembarangan, ya. Sekarang banyak di pantai itu kumuh. Kenapa? Karena sampah berserakan di mana-mana sehingga menyebabkan pemandangannya tidak indah lagi. Itu mengurangi keindahan. Oke, yang ketiga, kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Namun kita juga harus ikut menjaga kebersihannya agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata. Sudah kita ulas. Oke, kita lanjutkan. Rambu lalu lintas. Perhatikan gambar ini ya. Itu ada rambu lalu lintas. Nah, kemudian tempat penyeberang jalan. Perhatikan. Kita baca bersama-sama. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas
dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Oke, ini ya. Siapa pencipta rambu lalu lintas anak-anak? Iya, Gareth Augustus Morgan, yang hingga kini rambu-rambunya digunakan ya di jalan-jalan, sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta mengurangi terjadinya kecelakaan. Oke, kita lanjut. Nah, lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, banyak rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Nah, sekarang melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita di jalan raya? 1. Memiliki surat-surat yang lengkap. Seperti apa? SIM, surat izin mengemudi, dan STNK. Kemudian yang kedua, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Itu kewajiban kita. Yang ketiga, berkendara dengan kecepatan normal, tidak boleh kebut-kebutan. Kemudian selanjutnya, berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan. Yang terakhir, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Jangan itu ya, waktu merah tetap jalan ya, melanggar aturan sehingga terjadi kecelakaan. Nah, ini tadi ya kewajiban kita, melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian ini contoh yang tidak melaksanakan kewajiban. Apa? Yang pertama, ini contoh yang tidak melaksanakan kewajiban ya. Yang pertama, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Yang kedua, ini belum memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM, STNK, itu ya yang harus kita bawa ketika kita berkendara. Yang ketiga, berkendara melawan arah. Nih. Yang keempat, berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir, tidak mau berhenti ketika lampu sedang menyala merah. Ini memicu terjadinya kecelakaan. Oke. Nah, anak-anak, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ini ya, kewajiban berkendara apa saja? Yang pertama, bila kita tidak bawa SIM, STNK, ataupun sabuk pengaman, helm, dan lain-lain, dapat ditilang polisi. Nah, kalau ditilang jangan marah kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban. Harus taat. Kemudian yang kedua, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berkendara kalau kecelakaan tanpa memakai helm, bisa apa? Bisa luka parah pada kepala dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan yang tinggi, ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian yang keempat, bisa mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa bila terjadi kecelakaan tadi ya. Kemudian mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Kalau terjadi kecelakaan kan mobil atau sepeda motor kita rusak. Nah, itu biayanya kan tidak sedikit. Oke?
Nah, anak-anak, selain selain lampu merah di jalan merah, kuning, hijau, itu masih ada rambu-rambu lalu lintas yang lain. Perhatikan, nomor 1. Nah, itu ada tulisan stop. Segi berapa itu? Segi 8 beraturan, tulisannya stop. Nah, itu apa artinya? Kita dilarang berjalan terus. Nah, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah yang lain. Nah, ini misalkan kalau jalan itu sedang diperbaiki, mesti ada yang bertugas ya, membawa rambu seperti ini, itu memberi jalan dari arah lawan, kemudian kita berhenti sejenak. Nanti kalau arah lawan sudah, itu kita dipersilahkan jalan kembali. Pernahkah kalian melihat seperti itu? Iya, pernah. Kemudian yang kedua, segitiga. Ada merah, dalamnya putih. Apa itu artinya? Artinya kita dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, ataupun gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Oke, sekarang yang ketiga, ada tanda silang. Perhatikan, dihafalkan. Nanti kalau kamu di jalan harus tahu itu artinya. Apa artinya tanda silang seperti itu? Dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Nah, ini wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian aman, gitu ya. Kemudian yang keempat, sepeda motor dengan ada silangnya apa? Larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau roda 3. Oke, ya. Kita lanjut. Yang nomor 5. Itu, ya, ada tulisan Cibitung, kemudian ada anak panah. Nah, itu gambarnya hijau, warnanya hijau. Apa artinya? Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Itu keluar, ya. Oke, yang keenam, warna biru, ada tanda plus merahnya, palang merah itu ya. Kemudian ada ranjang seperti di rumah sakit. Apa? Iya, tandanya ada rumah sakit. Kemudian yang terakhir, itu ada anak panah dengan tulisan Dieng 10 km. Kemudian panah terus. Bagaimana artinya? Artinya rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Oke, dihafal itu rambu-rambu lalu lintas kalau nanti kalian berkendara, bisa ya. Oke. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan, ya? Kenapa dipasang rambu-rambu? Mesti ada manfaatnya. Nah, ini sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jadi kalau kita jalan itu juga harus memperhatikan rambu-rambunya, ya. Selain rambu lalu lintas yang di perempatan, pertigaan, dan sebagainya. Oke, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Ada enggak kira-kira? Iya, ada. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang ditujunya. Itu. Nah, kemudian rambu-rambu lain apa saja yang ada di jalan?
Rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Nah, nanti ini tugas kalian mencarinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, masih banyak ya rambu-rambu yang lain. Itu kalian cari nanti. Kalau nggak bisa bertanya atau cari di Google, sekarang banyak sekali ya cara mencari apa yang tidak kalian ketahui. Kiranya sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.